Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resiliza Putri Justisia dari kelas LA10 dengan NIM 2540129035. Di sini kelompok kami mengambil bisnis Starbucks sebagai proyek dari final exam. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Salsabila Ainun Mahya, dan yang ketiga ada Sheikha Nanda Nurrahma. Bisnis yang kami gunakan adalah bisnis yang sudah go internasional dan bergerak di bidang food and beverage. Starbucks Corporation merupakan sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks mulai beroperasi pada tanggal 31 Maret 1971 dan sejak saat itu Starbucks telah tumbuh dan berkembang menjadi lebih dari 24.000 gerai di seluruh dunia. Starbucks sendiri memiliki tujuan yaitu menjadikan Starbucks sebagai merek kopi yang paling dikenal dan dihormati di dunia. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan akan terus memperluas operasi retailnya dengan cepat, menumbuhkan pesanan surat, dan operasi penjualan khusus, dan secara selektif mengejar peluang lain untuk memanfaatkan dan menumbuhkan merek Starbucks melalui pengenalan produk baru dan pengembangan saluran distribusi baru. Komitmen kelas Starbucks terhadap lingkungan dipandu oleh Komite Lingkungan. Starbucks berusaha untuk menawarkan produk yang aman bagi lingkungan karena percaya bahwa kesejahteraan manusia, tanaman, dan produk saling terkait. Meskipun dalam tahap perkembangan, Starbucks berhasil memperluas kerajaannya di luar negeri. Starbucks tetap bersemangat tentang pertumbuhan di masa depan dan terus berharap tentang masa depan. Selain itu, Starbucks juga berusaha semampunya untuk memberikan rasa produk yang konsisten untuk menjamin kepuasan pelanggan. Penjelasan 9 blok PMC yang pertama yaitu key partner. Untuk mendukung jalannya suatu bisnis, maka sangat diperlukan partner dalam menjalankannya. Lalu key partner dari Starbucks yaitu supplier dan equipment manufacturer. Dengan adanya key partner, maka suatu bisnis akan mencapai value proposition. Yang kedua yaitu key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari untuk mencapai value proposition. Aktivitas yang dijalani Starbucks yaitu marketing dan juga supply chain management. Yang ketiga yaitu key research. Agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis, suatu bisnis perlu membutuhkan sumber daya yang tepat karena key resource dapat dijadikan aset untuk mendukung aktivitas perusahaan. Lalu, key resource dari Starbucks sendiri yaitu Starbucks brand dan distribution network. Lalu ada value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa yang memiliki tujuan agar konsumen memilih bisnis kami daripada kompetitor. Sebelum menentukan hal lain, value proposition sangat penting untuk diketahui agar dapat menjadi kebutuhan konsumen. Lalu, value proposition dari Starbucks yaitu memiliki pengalaman toko kopi terbaik di dunia, yang dapat dilihat sendiri bahwa Starbucks merupakan toko kopi yang sangat dikenal di seluruh dunia. Lalu ada customer relationship. Di dalam suatu bisnis, pendekatan dengan konsumen sangat diperlukan untuk menarik hati para konsumen. Dengan menarik hati konsumen, dapat dipastikan bisnis yang dijalankan sudah mampu menarik perhatian konsumen. Cara Starbucks menarik perhatian dengan cara membuat loyalty card dan menuliskan nama konsumen pada gelas yang dipesan. Lalu ada channel. Channel merupakan jembatan dengan para konsumen. Channel dari Starbucks sendiri yaitu toko grosir dan own serta franchise. Lalu ada customer segment. Target konsumen biasanya dibagi menjadi beberapa segmen sesuai kebutuhan, seperti usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Lalu target konsumen dari Starbucks sendiri yaitu bergender laki-laki dan perempuan, kelas menengah atas, berumur kisaran 18-50 tahun, dan pecinta kopi. Lalu ada revenue stream, yaitu setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Lalu, revenue stream dari Starbucks yaitu sales food and beverage, franchise, serverware, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil identifikasi yang telah kami lakukan terkait isu-isu etika, norma sosial, local wisdom, lingkungan hidup, dan SDGs yang dilakukan ataupun diterapkan oleh customer Starbucks. Pertama-tama, customer dari Starbucks ini rata-rata merupakan orang yang mementingkan etika. Hal tersebut dapat dilihat dari cara pengucapan terima kasih yang mereka ucapkan setelah diberikan pelayanan yang baik. Selain itu, meskipun telah mengetahui bahwa produk yang ditawarkan oleh Starbucks merupakan produk yang memiliki harga lebih mahal atau lebih tinggi dibandingkan produk sejenis yang dimiliki oleh kompetitor lain, juga produk yang diberikan terkadang memiliki rasa yang tidak konsisten. Akan tetapi, meskipun dengan demikian, customer Starbucks tidak pernah melakukan komplain secara terang-terangan kepada pemilik Starbucks terkait hal tersebut. Lalu selanjutnya, rata-rata customer Starbucks merupakan orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak sedikitnya customer Starbucks yang membawa botol minuman ataupun tumbler dari rumah untuk membawa pesanan minuman yang akan dia pesan di Starbucks. Hal tersebut dilakukan guna untuk menghindari
penggunaan gelas plastik yang nantinya akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Lalu selain itu juga, meskipun Starbucks telah mengganti sedotan plastik yang mereka miliki menjadi sedotan kertas, akan tetapi customer Starbucks tidak pernah keberatan akan hal tersebut karena mereka mengetahui bahwa hal tersebut akan berdampak baik terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir, rata-rata lingkungan hidup dari customer Starbucks ini itu merupakan orang-orang yang suka duduk-duduk bersantai sambil minum kopi ataupun teh untuk bercengkrama ataupun membahas sesuatu yang penting seperti pekerjaan ataupun bisnis. Lalu selain itu juga mungkin terdapat orang-orang seperti mahasiswa yang memiliki banyak tugas akan tetapi memerlukan fasilitas seperti wifi, tempat yang nyaman dan juga waktu yang tidak ditentukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan hasil identifikasi terkait apa saja hal yang harus dilakukan oleh Starbucks untuk menjaga etika, norma sosial, dan SDGs tersebut agar tidak melanggar semua itu. Lalu yang pertama-tama terdapat untuk etika. Untuk menjaga etika yang telah diterapkan oleh customer, Starbucks juga perlu menerapkan adanya etika bisnis. Etika bisnis yang selama ini diterapkan oleh Starbucks yang nantinya akan berdampak kepada customers yaitu adalah memberikan serta menekankan kepada karyawan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada customer. Untuk menjaga hal tersebut tetap terjadi, Starbucks juga memberikan hubungan timbal balik kepada karyawan sehingga karyawan timbal balik yang bagus sehingga karyawan nantinya akan tetap senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang baik. Lalu selanjutnya, untuk menjaga adanya norma sosial yang ada, Starbucks juga telah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk tidak membeda-bedakan customer serta memberikan hak seutuhnya yang berhak didapatkan oleh customer tersebut. Hak tersebut yaitu adalah berupa pelayanan yang baik yang berhak diterima oleh customer dari karyawan Starbucks. Selain itu, Starbucks juga memperlakukan serta memberikan semua hak karyawannya dengan sama rata tanpa membeda-bedakan apapun, kecuali terhadap posisi yang telah dimiliki oleh setiap individu karyawan tersebut. Lalu selanjutnya, Starbucks juga merupakan bisnis yang sangat peduli terhadap lingkungan. Untuk mendukung SDGs, Starbucks telah berupaya mengurangi penggunaan plastik yaitu dengan cara mengganti sedotan plastik menjadi sedotan kertas. Lalu selain itu juga Starbucks juga memiliki berbagai macam proyek serta program yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Salah satu program yang dijalankan oleh Starbucks yaitu adalah program insentif yang berkaitan dengan petani kopi untuk mengurangi emisi karbon dari pembakaran dan membuka hutan pada 29 komunitas kopi di Sumatera, Indonesia, Chiapas, dan wilayah Meksiko. Lalu selanjutnya saya akan membahas dan mempresentasikan terkait value proposition yang dimiliki oleh bisnis Starbucks ini. Dalam value proposition tersebut terdapat dua map, yaitu adalah pertama-tama terdapat customer profile dan juga value map. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait customer profile yang dimiliki oleh Starbucks ini. Dalam customer profile terdapat customer jobs, customer gain, dan customer pain. Itu customer jobs yang dimiliki oleh Starbucks ini yaitu adalah orang-orang yang pencinta kopi, berbisnis, bekerja secara profesional, memiliki komunitas akademik, tidak peminum kopi, dan juga sedang melakukan pertemuan keluarga. Lalu selanjutnya terdapat customer gains. Customer gains yang dirasakan oleh customer yaitu adalah tempat yang nyaman digunakan untuk bekerja, mendapatkan akses wifi gratis, tidak memberikan patokan waktu maksimal, memiliki minuman kafein maupun non-kafein. Selain itu juga terdapat makanan. Lalu juga memiliki suasana yang nyaman, memiliki kualitas pelayanan yang baik, dan juga memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk produk yang dibawa pulang. Lalu selanjutnya terdapat customer pains yang dirasakan oleh customer, yaitu adalah suasana yang kurang berkelas, lokasi yang kurang strategis, terkadang memiliki suasana yang berisik sehingga membuat terganggu, lalu kurangnya inovasi, rasa kopi yang tidak konsisten, dan juga tingkat kebersihan yang kurang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait value map yang terdapat pada value proposition tersebut. Yang pertama-tama yaitu adalah product and service, yaitu memberikan keunikan serta kualitas kopi yang luar biasa, menyediakan ruang kerja untuk rapat sekaligus menjadi kantor yang jauh, menyediakan tempat yang optimal untuk belajar dan juga kerja kelompok. Selain itu juga menyediakan wadah sosial dan juga wadah untuk berkumpul bersama keluarga. Terus selanjutnya terdapat game creators. Dalam game creators ini terdapat wifi gratis,
pada setiap lokasi, memberikan penawaran minuman baru yang berganti-ganti setiap musim, mendistribusikan ruang dengan baik di setiap kedai kopi, membuat desain ruang pertemuan untuk menjaga privasi bagi kelompok maupun individu. Lalu juga kopi disajikan dan disediakan oleh karyawan yang terampil, lalu yang terakhir karyawan dilatih untuk melayani kehadiran Anda, menyediakan dan juga menyediakan layanan bawa pulang. Lalu selanjutnya terdapat 10 relievers, yaitu adalah setiap toko menyediakan produk yang cantik dan juga konsisten, memberikan suasana yang nyaman, mencakup desain dan juga warna, melakukan inovasi dengan konstan, meningkatkan tingkat kebersihan, dan juga memilih lokasi yang strategis. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan terkait hasil analisis SWOT dari bisnis Starbucks ini. Yang pertama-tama yaitu terdapat strength, yaitu kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh bisnis Starbucks ini yaitu adalah citra merek yang kuat, lalu kinerja keuangan yang kuat, rantai pasok internasional, lalu terdapat akuisisi, diversifikasi yang sedang, kualitas dan standari rasa, lalu efisiensi serta perencanaan strategi, lalu adanya melakukan treatment kepada karyawan. Selanjutnya terdapat weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh produk Starbucks ini, yaitu adalah memiliki harga yang tinggi, produk yang bisa ditiru, lalu standar umum untuk sebagian besar produk, lalu adanya praktik pengadaan, penghindaran pajak Eropa, dan juga penarikan produk. Selanjutnya terdapat peluang atau opportunities. Peluang yang dimiliki oleh bisnis Starbucks ini yaitu adalah ekspansi di pasar berkembang, diversifikasi bisnis dan produk spesifikasi, memperkenalkan produk baru, dan juga kemitraan atau aliansi dengan perusahaan lain. Lalu selanjutnya terdapat threats atau ancaman yang dimiliki oleh produk Starbucks ini yaitu adalah persaingan dengan penjual kopi murah, persaingan dengan outlet-outlet besar, imitasi, gerakan kedai kopi independen, dan kontroversi tentang aturan peringatan Calvomi yang ditangkap di Philadelphia. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana strategi untuk bisnis berkelanjutan menggunakan metode ERRC Grid, di mana metode tersebut berisikan 4 elemen yang akan digunakan sebagai pemenuhan Blue Ocean strategi. 4 elemen tersebut terdiri dari eliminate, raise, reduce, and create. Pada eliminate sendiri berisikan switching cost dan Starbucks member, karena menurut kami dua komponen tersebut kurang signifikan bagi kelanjutan Starbucks ini. Dan pada elemen kedua yakni raise, pada elemen ini kami menilai bahwa Starbucks sendiri sudah memenuhi keberlanjutan bisnis mereka. Mereka mempunyai 4 hal di mana hal tersebut sangat mendorong pertumbuhan Starbucks. Yang pertama adalah unique venue, ambience, serving, dan quality product. Dan yang ketiga adalah faktor dari elemen reduce. Pada elemen reduce ini, kami menilai hal yang perlu dikurangi adalah high price, size, dan packaging plastik. Pada high price sendiri, menurut kami bagi kalangan menengah ke atas memang produk ini dapat mereka beli dengan harga yang relatif pas bagi mereka. Tapi untuk kalangan menengah ke bawah mungkin mereka akan berpikir 2 kali untuk membeli produk ini, sehingga ini dapat dijadikan saran bagi Starbucks, bagi mereka agar dapat menginovasikan produk mereka. Jadi mungkin dengan membuat produk dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi dengan limited editions, atau dengan mengurangi ukuran dari mereka. Sedangkan ukuran seperti yang kita ketahui, ukuran dari Starbucks ini sangat bervariasi, dan packaging plastik ini sangat harus dikurangi karena berdasarkan faktor lingkungan, kita juga harus mengurangi sampah plastik di permukaan bumi ini, sehingga mungkin bisa dijadikan reduce, di mana dapat digantikan dengan plastik yang mudah terurai atau reusable bags ataupun seperti itu. Dan yang terakhir adalah create. Pada create ini terdiri dari multiple productions, dan collaborations, dan limited edition product, di mana create ini berisikan faktor-faktor yang nantinya bisa dijadikan
patokan untuk Starbucks membuat suatu inovasi baru. Yang selanjutnya yakni reduce risk menggunakan tes ide bisnis. Pada tes ide bisnis ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan ekstrak hipotesis. Hipotesis ini berasal dari BMC dan Customer Value Canvas, atau dari ketiga hal tersebut akan dijadikan acuan untuk tahapan selanjutnya, yakni memprioritaskan hipotesis tersebut yang sudah kita ekstrak sebelumnya, kemudian akan diolah lagi menjadi tahap ketiga, yakni mendesain tes. Pada desain ini kita dapat memprioritaskan desain tes card kita, dan kita bisa membuat desain tes card yang bervariasi menggunakan peranala dari hipotesis sebelumnya. Untuk tahapan selanjutnya yakni memprioritaskan dari desain tes yang sudah kita buat sebanyak-banyaknya tersebut berdasarkan dari segi utama hingga yang non paling utama. Kemudian yang selanjutnya adalah rantes. Pada rantes ini banyak melakukan eksperimen-eksperimen yang nantinya dapat kita gunakan ke tahap selanjutnya, yakni pada tahap capture learning. Pada tahap capture learning ini dapat kita jadikan review atau feedback dari hasil kerja kita selama ini, sehingga nantinya dapat kita jadikan sebagai acuan untuk proses kinerja ke depannya.